Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Wahyu. Sekarang kita di Wahyu pasal 12 ayat 13. Di sini ada peralihan sedikit. Tadi peperangan di surga, yang ayat ini 13 mulai menceritakan kembali peperangan di bumi. Tadi kita melihat bahwa iblis dilemparkan ke bumi, dan ini kisah nubuatan mengenai apa yang akan dia lakukan di bumi nanti pada waktu dia dilemparkan, tidak boleh menginjak lagi di surga. Ayat 13. Dan ketika naga itu melihat bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia menganiaya perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Iblis menganiaya perempuan itu yang melahirkan anak itu. Siapa melahirkan anak itu? Siapa melahirkan Tuhan Yesus Kristus Mesias? Ya, kita boleh berkata, ya Maria melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Maria sudah lama meninggal dunia, dan ini sesuai penjelasan tadi, sesuai dengan pemakaian kiasan perempuan yang hendak melahirkan, perempuan yang menderita sakit kelahiran. Ini bangsa Israel, dan dalam konteks ini kita paham bahwa bangsa Israel ini sesuai Roma pasal 11, mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan demikian janji Allah kepada Abraham yang diucapkan kepada Abraham pada Kejadian pasal 12, ya lebih digenapi. Ya, seperti Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 11 ayat 24, Israel akan dicangkokkan kepada pohon zaitun mereka sendiri. Sementara ini, masa ini, bangsa Israel disingkirkan, tetapi akan tiba saatnya sesuai Roma pasal 11 dan juga sesuai Wahyu pasal 12 ini, mereka akan digabungkan kembali dan diangkat, dan janji-janji Allah kepada bangsa Israel, keturunan jasmani dari Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka akan percaya, selamat, dan di sini kita melihat apa yang akan terjadi pada mereka di dalam, ya rupanya di dalam paruh kedua dari 7 tahun yang diceritakan oleh Daniel pasal 9. Ayat 14. Dan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung Raja Wali yang besar, supaya ia terbang ke padang gurun, ke tempatnya, supaya ia dipelihara di situ selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari depan ular itu. Perempuan itu, ya bangsa Israel yang percaya. Iblis mau menganiaya dia. Iblis membenci mereka. Iblis mau menghapus mereka dari muka bumi, supaya janji Allah gagal. Apakah iblis berhasil menganiaya mereka? Tidak berhasil. Dalam ayat ini, apakah ini suatu kiasan atau mujizat istimewa? Ya, saya rasa ini kiasan. Oh, kita harus melihat Keluaran pasal 19 ayat 4 yang menceritakan keluaran bangsa Israel dari Mesir. Kan sekali lagi kita melihat bahwa kitab Wahyu menceritakan keluaran yang agung dan ada kaitan, selalu banyak kaitan dengan keluaran yang diceritakan di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 19 ayat 4 menceritakan Tuhan Allah menceritakan bagaimana dia mengangkat Musa dan bangsa Israel pada sayap-sayap jamak itu, burung-burung Raja Wali juga jamak itu, dan membawa Israel ke tempat yang aman. Ini juga mirip, tapi
tidak sama. Di sini, dua sayap, seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali di sini, di kitab Wahyu, tunggal, tetapi burung Raja Wali di kitab Keluaran pasal 19 adalah jamak. Jadi, ya sama, tapi tidak sama. Sering kita melihat, ya sama seperti apa yang dirujuk di kitab Keluaran, tapi ya berbeda juga sedikit. Ya, sekali lagi, apakah ini harus dipahami, ditafsirkan secara harfiah? Ya, kita mau sebanyak mungkin diartikan secara harfiah, tetapi meletakkan bangsa Israel di atas dua sayap Raja Wali, tidak ada Raja Wali yang cukup besar. Sama seperti kitab di mana jelas ini kiasan, rupanya ini kiasan di sini juga. Mungkin ini mungkin ini diperdebatkan sampai sungguh terjadi pada masa depan, kita tidak tahu. Bagi saya rasa ini kemungkinan besar ini suatu kiasan. Tidak ada Raja Wali yang harfiah yang mengangkat bangsa itu, tidak ada. Dan bangsa Israel dipelihara di sana selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 3,5 tahun. Sama seperti 42 bulan dan 1260 hari. Paruh kedua dari masa kesengsaraan yang diceritakan dari pasal 6 sampai pasal 9, sampai awal pasal 19 di kitab Wahyu. Tetapi iblis masih mau menganiaya bangsa Israel. Kita baca ayat 15. Dan ular itu menyemburkan dari mulutnya air seperti sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan. Apakah ini kiasan atau akan terwujud secara harfiah? Ya, tidak mustahil iblis mengambil bentuk ular yang begitu besar, tetapi ada di dalam bagian ini banyak kiasan. Ini kan tanda banyak kiasan. Saya duga ini kiasan saja, tetapi iblis dengan arti iblis menyebabkan banjir di padang gurun, dan memang banjir di padang gurun berbahaya. Kita membaca mengenai orang yang dihanyutkan dengan banjir di padang gurun. Jarang hujan, tetapi jika hujan, boleh banjir dan orang boleh tersapu dari kebanjiran itu, mati. Dan itu harapan iblis dalam tahap penganiayaan dia terhadap bangsa Israel yang diceritakan di dalam ayat ini. Bagaimana bangsa Israel akan diamankan? Kita membaca di dalam ayat 16. Dan bumi menolong perempuan itu, dan bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bumi tidak punya mulut. Jadi ini sekali lagi ada kiasan antropomorfisme. Bumi dianggap manusia yang punya mulut, yang boleh membuka mulut. Jadi ada semacam kiasan ini, tapi bumi, ya, ada kiasan di sini. Jadi apa Allah bertindak supaya nanti ada gempa bumi dan bumi itu membuka dan air banjir itu turun ke dalam secara ajaib. Bangsa Israel yang percaya pada Tuhan Yesus, secara kiasan disebut perempuan itu, diselamatkan dari air banjir itu. Ayat 17. Dan marah naga itu kepada perempuan itu dan pergi untuk mengadakan perang melawan sisa keturunannya yang mentaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Iblis tidak berhasil dan dia paham bahwa dia tidak akan berhasil meniadakan, menghapus
bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada pertengahan 7 tahun itu. Dia tahu bahwa itu sia-sia, usaha di situ sia-sia. Jadi dia marah dan dia pergi mengadakan perang melawan sisa keturunannya. Rupanya sisa keturunannya merujuk pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari bangsa-bangsa, bukan orang Yahudi ini orang bukan Yahudi. Sesuai Yohanes pasal 10 ayat 16, Tuhan Yesus menceritakan domba-domba lain. Ya, ini domba-domba lain. Ini orang percaya dari segala bangsa. Mereka mentaati perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka setia, mereka orang taat pada masa kesengsaraan ini. Dan dia mau memusnahkan mereka. Jadi di ayat 16 kita melihat perempuan itu, bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 17 ini kita melihat sisa keturunan perempuan itu, yaitu bangsa bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi pada masa ini. Masa eklesia, masa gereja. Tetapi lain masa nanti. Lain zaman nanti. Dan pada masa yang akan datang, perbedaan ini akan diadakan lagi. Karena ada janji yang harus digenapi. Janji kepada keturunan jasmani dari bangsa Israel. Mereka dibedakan dari keturunan perempuan yang lain itu. Ayat 16 menceritakan Israel yang percaya. Ayat 17 menceritakan bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian peperangan di surga dan di bumi yang diceritakan dengan kiasan dan dinyatakan di dalam visi penuh dengan tanda ini, pasal 12. Pasal yang berikut, pasal 13, menceritakan tokoh utama di muka bumi, binatang yang muncul dari dalam laut.